Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubassirul mu'minin alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasana. Ikhwani wa akhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia kali ini izinkanlah saya menyampaikan sebuah risalah singkat yang berjudul Esensi Romantisme Rumah Tangga. Ikhwani wa akhwati yang dimuliakan Allah, benar bahwa kunci kebahagiaan sebuah rumah tangga ada pada Islam. Semakin dalam pengetahuan seseorang pada syariat dan pengamalannya, semakin nyata dan semakin terasa kebahagiaan dalam hidupnya. Islam yang dimaksud, apalagi kalau bukan sunnah. Sunnah, sebuah jejak-jejak suci yang telah mengantarkan generasi rumah tangga kaum salaf pada kebahagiaan nyata. Kalau kita melihat ada rumah tangga non-muslim, kalau kita lihat ada rumah tangga non-muslim atau kafir, nampak dan terlihat indah, maka sebetulnya semua itu hanyalah fata morgana. Artinya hanya ilusi. Karena rumah tangga yang dibangun di atas pondasi khurafat, pondasi kesyirikan, tidak akan menghasilkan apapun kecuali kehancuran. Sekarang saya akan bertanya, apakah ada agama selain Islam yang mengatur tentang pendidikan rumah tangga dan segala macam yang terkait dengan rumah tangga? Jawabannya tidak ada. Jika begitu, bagaimana rumah tangga mereka akan mencapai apa yang disebut sakinah, mawaddah, warahmah? Dalam rumah tangga ala jahiliyah atau agama kafir, tak ada aturan yang mengatur ilmu disiplin rumah tangga. Mulai dari manfaat, tata cara, doa, tujuan rumah tangga, pahala berumah tangga, dan hal-hal lainnya, plus keteladanan dari para pendahulunya. Disiplin ilmu yang mengatur hak-hak para suami, hak-hak para istri, serta kewajiban-kewajiban keduanya di dalam rumah tangga. Disiplin ilmu inilah yang memungkinkan tercapainya tujuan rumah tangga yang bahagia dan selamat, yakni sakinah, mawaddah, warahmah di dalam rumah tangga. Ikhwani wa akhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian bila Anda bertanya, jika begitu mengapa masih ada di dalam rumah tangga kaum muslimin yang absurd? Maka jawabannya, masyarakat muslim mana yang dimaksud? Jika yang dimaksud adalah rumah tangga muslim yang jahil, maka Anda sendiri bisa menjawabnya. Berdasarkan konsep Islam tentang rumah tangga yang kamil, maka kita harus setuju kepada Al-Quran dan As-Sunnah bahwa kunci kebahagiaan di dalam rumah tangga terdapat pada ilmu-ilmu yang ada di dalam Islam, yang ada di dalam syariat Islam. Rumah tangga yang tidak berlandaskan Islam, tidak berlandas tauhid, akidah yang benar, dan sunnah-sunnah Rasulullah, dan tidak mengikuti jalannya para sahabat Rasulullah SAW, Allah tidak akan menjamin kebahagiaan dan keselamatan untuk mereka. Karena rumah tangga tersebut bukanlah jalan yang dijaminkan Allah dan Rasulnya untuk sebuah kebahagiaan, melainkan jalan-jalannya syaitan yang sesat dan menyesatkan. Ikhwani wa akhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu rumah tangga yang mana yang dijamin Allah Subhanahu wa taala bisa bahagia dan selamat? Rumah tangga yang dijamin Allah akan berbahagia adalah yang dibangun di atas akidah yang benar. Akidah yang sahih adalah syarat mutlak kebahagiaan dan keselamatan sebuah rumah tangga. Sebuah rumah tangga yang menjalankan pasutri dari keyakinan syirkiyah
akan mengalami banyak keguncangan. Ajaran dan bisikan-bisikan setan yang dijadikan landasan rumah tangga oleh sebuah pasangan suami istri akan mendatangkan rasa tidak tentram dalam hatinya dan akan menimbulkan kemelut selama perjalanan rumah tangganya. Ikhwani wa akhwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akidah batil dibangun di atas don yang rusak, mengajarkan berbagai petunjuk kebatilan seperti khurafat, tahayul dan bid'ah. Di antara keyakinan sesatnya bahwa mereka menjadikan para dukun sebagai ulama di dalam rumah tangganya, meminta nasihat dan bimbingan, padahal dukun adalah nabi-nabinya syaitan. Tidak keluar dari lisannya kecuali kebohongan dan kenistaan. Tidak keluar dari bibirnya kecuali perkataan-perkataan syaitan dan perkataan-perkataan hawa nafsunya yang bisa merusak hubungan suami istri. Ikhwani wa akhwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dukun-dukun tersebut lalu memberi pasutri tuntunan dalam rumah tangganya, seperti saran agar menggantungkan jimat di sudut rumahnya, mengalungkan pada anaknya tali hitam. Sebagian di antara mereka ada juga yang diperintahkan untuk bertirakat di kuburan tanpa mengenakan sehelai pun pakaian, berhubungan badan dengan cara-cara yang aneh, dan perbuatan-perbuatan tak senonoh lainnya yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sementara itu di sana ada golongan Syiah dengan akidah kupurnya sebagai seburuk-buruk pondasi bangunan rumah tangga. Pasutri kaum Syiah dibangun di atas akidah yang fasad. Mereka menghalalkan kawin mut'ah. Akidahnya menghalalkan memut'ah wanita yang masih bersuami, memberikan pahala yang besar bagi para pemut'ah, dan mencela umatnya yang tidak pernah melakukan kawin mut'ah. Itulah akidah Syiah dalam rumah tangga, sesat dan sangat menyesatkan. Ikhwani wa akhwati yang saya cintai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mereferensikan tentang kebahagiaan rumah tangga yang hakiki, yakni resepnya adalah tauhid. Pilihlah akidah para salaf, tauhid ajaran para salaf sebagai pondasi pasutri rumah tangga. Siapa mendirikan menara rumah tangganya di atas tauhid, Allah akan menjamin kebahagiaan untuknya. Dan Allah adalah sebagai sebaik-baik penolong. Dan Allah adalah sebagai sebenar-benar janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Allah lah yang menjanjikan bagi mereka yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yang akan menurunkan ketentraman, keberkahan dan rahmat untuk kedua pasangan dan semua anggota keluarganya. Ikhwani wa akhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, pondasi rumah tangga haruslah berada di atas akhlakul karimah, yakni akhlaknya Al-Quran. Suami istri